Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengempu, Ibu Maya, dan kepada teman-teman kami yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Arti Penting Gulma. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri atas Wanda Sabrina dengan NIM belakang 202, Feni Atika Miharja dengan NIM terakhir 203, Hana Faiza dengan NIM terakhir 204, dan Ali Abdul Bashir dengan NIM terakhir 205. Topik-topik yang akan kita bahas, pertama tentang pengertian gulma, yang kedua tentang keuntungan gulma, dan terakhir tentang kerugiannya. Untuk pengertian gulma akan dibacakan oleh Ali Abdul Bashir dengan NIM terakhir 205. Pengertian gulma. Definisi gulma yang bersifat subjektif. Jadi gulma itu adalah tumbuhan yang salah tempat, tidak digunakan atau tidak diinginkan dan dikehendaki, tidak diusahakan, yang merugikan dan tidak enak dipandang. Dan secara umum, definisi gulma itu tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buatan dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia. Jadi intinya, gulma itu merupakan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian pada tanaman yang akan ditanam. Perkenalkan, nama saya Feni Atika Miharja dengan NIM akhir 203 akan menjelaskan tentang ciri khas gulma. Ciri khas gulma itu pertumbuhannya cepat, mempunyai daya saing yang kuat dalam memperebutkan faktor-faktor kebutuhan hidupnya, mempunyai toleransi yang besar terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, mempunyai daya berkembangbiak yang besar secara vegetatif dan generatif, alat perkembangbiakannya mudah tersebar melalui angin, air, maupun binatang, dan bijinya mempunyai sifat dormansi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Faiza Madani dengan NIM 134210204 akan menjelaskan beberapa keuntungan yang ditimbulkan oleh hama. Yang pertama, menambah kesuburan atau bahan organik tanah. Contoh gulma yang dapat menyuburkan tanah yaitu tumbuhan Tithonia atau paitan. Tumbuhan Tithonia ini dapat menyuburkan tanah karena terdapat bakteri pelarut dan fosfat yang penting bagi tanaman. Lalu yang kedua, mencegah atau mengurangi timbulnya erosi. Yang ketiga, sebagai bahan makanan ternak. Dan yang keempat, sebagai bahan penutup tanah. Jadi yang dimaksud dari bahan penutup tanah itu gulma yang dapat menahan atau mengurangi daya perusak butir-butir hujan yang jatuh dan aliran air di atas permukaan tanah. Lalu yang kelima, sebagai medium pertumbuhan jamur merang. Yang keenam, sebagai bahan industri kertas. Contohnya yaitu rumput alang-alang. Yang ketujuh, sebagai sayuran atau bahan makanan. Contoh gulma yang dijadikan sayuran yaitu genjer, ketul, krokot, dan sintrong. Lalu yang terakhir yaitu gulma dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Contohnya lili paris, alang-alang bunga gemoten, dan alang-alang ungu. Selanjutnya adalah kerugian yang ditimbulkan dari gulma akan dibacakan oleh saya, Wanda Sabrina, dengan NIM akhir 202. Yang pertama adalah dapat menurunkan hasil tanaman melalui kompetisi. Timbulnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, air, cahaya, dan CO2, serta faktor lainnya menyebabkan tanaman tidak dapat
memanfaatkan unsur tersebut secara maksimal, sehingga angka hasilnya akan mengalami penurunan. Yang kedua yaitu mempersulit pemeliharaan tanaman sehingga meningkatkan biaya usaha tani. Maksudnya di sini adalah adanya gulma pada suatu lahan akan menyebabkan sulitnya pengolahan tanah di samping menambah biaya operasional pengendaliannya. Yang ketiga yaitu menghambat aliran air. Gulma yang berada pada aliran air ini jika terjadi secara besar-besaran akan mengurangi debit air yang ada. Yang keempat, menurunkan mutu hasil akibat kontaminasi dengan bagian-bagian gulma. Ada beberapa jenis gulma yang mempunyai sifat aleopati, yaitu kemampuan mengeluarkan zat yang bersifat racun dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman tertentu. Dan yang terakhir yaitu menjadi inang bagi hama dan patogen yang menyerang tanaman. Kehadiran gulma di samping sebagai kompetitor, berfungsi pula sebagai inang pengganti atau alternatif bagi suatu hama atau patogen. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.